صلوات الله عليه وينام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pecinta channel Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah cik khodam dalam Islam? Berikut akan kita sampaikan beberapa fakta menarik tentang cik khodam. Dalam tradisi spiritual, istilah khodam sering merujuk pada entitas yang dipercaya dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam konteks Islam, keberadaan dan praktik berkaitan dengan khodam menjadi topik yang cukup kontroversial. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai isu tersebut. Apa itu khodam? Khodam umumnya diartikan sebagai makhluk halus yang dipercaya bisa membantu seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Beberapa orang berpendapat bahawa khodam dapat memberikan perlindungan, keberuntungan atau bahkan pengetahuan yang lebih tinggi. Praktik ini sering kali dikaitkan dengan ilmu kebatinan ataupun ilmu mistik. Di dalam Islam terdapat prinsip dasar yang harus dipatuhi. Setiap bentuk bantuan atau pertolongan seharusnya hanya dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah sudah menegaskan bahawa tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun bahaya kecuali Dia. Oleh sebab itu, mengandalkan makhluk halus ataupun khodam untuk mendapatkan bantuan dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ancaman terbesar dalam praktik ini adalah potensi terjerumusnya seseorang ke dalam syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meminta bantuan dari khodam dapat menimbulkan anggapan bahawa ada entitas lain yang memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak orang yang terlibat dalam praktik mistis seringkali tidak menyadari bahawa mereka tidak berinteraksi dengan makhluk halus yang tidak baik. Hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan mereka, baik secara spiritual maupun emosional. Mengandalkan khodam dapat menyebabkan seseorang menjadi tergantung pada entitas tersebut dan mengabaikan usaha serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan keimanan seseorang. Maka kesimpulannya adalah mencari bantuan dari makhluk halus ataupun khodam tidak diperbolehkan. Keyakinan bahawa hanya Allah yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memberikan pertolongan adalah inti dari ajaran Islam. Sebagai alternatif, umat muslim dianjurkan untuk berdoa, bertawakal dan berusaha sebaik mungkin dalam menghadapi setiap tantangan. Dengan demikian, lebih baik fokus pada penguatan iman dan pengabdian kepada Allah serta memanfaatkan sarana yang diperbolehkan dalam agama untuk mencapai tujuan hidup kita yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan singkat dari kami tentang bagaimana itu khodam dan pandangan Islam terhadap khodam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.